Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di pembelajaran subtematika bersatu kita teguh, dan kita memasuki pembelajaran 5 pada buku tematik terpadu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan halaman 130 sampai dengan 136. Ini adalah pembelajaran untuk anak SD kelas 6. Baik, kita mulai dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian setelah itu mari kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, dan kita dukung vaksinasi dari pemerintah untuk anak-anak SD ya yang usianya sudah mencapai 12 tahun ke atas. Nah, di awal halaman dibuka prolog, bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kamu masih ingat? Tentu ya, masih ingat karena ini adalah sudah dibahas tentang mana dari bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apa mana semboyan tersebut jika dikaitkan dengan mana upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan? Ayo kita cari tahu. Nah, di kolom ayo berdiskusi ada sebuah bacaan untuk kalian baca. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Nah, awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia itu sangat buruk ya. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang yang mahal akibat invasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau Nika Nederland in the Civil Administration. Kemudian berbagai upaya dilakukan untuk pemerintah, di antaranya satu, ada program pinjaman nasional. Nah, program ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan waktu itu Insinyur Surahman, bahwa pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka 40 tahun. Kemudian selain pinjaman nasional ada konferensi ekonomi. Nah, ini juga adalah upaya untuk menaikkan taraf kesejahteraan bangsa Indonesia di awal kemerdekaan. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa, yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran ada Insinyur Darmawan Mangkusumo. Nah, tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi, distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Selanjutnya ada program pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Nah, ini diinisiasi oleh Menteri Kemakmuran ada Dr. A.K. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi dalam jangka waktu 2-3 tahun. Ada rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Nah, ini tujuannya menyarankan agar menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Nah, di desa dibentuk kebun-kebun bibit, ada program transmigrasi juga. Nah, itu diantaranya rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Kemudian ada program Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTI yang dipimpin oleh BR Motik, yang bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan PTI diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa. Nah, itu beberapa program di awal masa kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian tugas kalian adalah membuat kesimpulannya di sini ya, tentang upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Misalnya tadi tulis kembali ya garis besarnya, mengadakan pinjaman nasional, membuat rencana Kasimo dan lain-lain. Tulis di sini. Kemudian kita masuk ke ayat berlanjut tentang apa? Tentang rasio. Apakah itu rasio? Nah, apakah rasio atau perbandingan? Nah, rasio ini perbandingan juga ya disebutnya. Rasio digunakan untuk membandingkan beberapa jumlah atau kuantitas satu sama lain. Nah, rasio paling sederhana adalah membandingkan dua nilai, namun membandingkan tiga nilai atau lebih juga mungkin untuk dilakukan. Kita lihat latihannya. Nah, ini ada gambar 3 gelas, ada gambar 1 gelas, ini ada kue. Jadi kalau dibaca untuk membuat kue memerlukan 3 dibaca di sini 3 gelas tepung dan 1 gelas gula. Nah, perbandingannya jika ditulis dalam perbandingan adalah 3 berbanding 1 atau 3 gelas berbanding 1 gelas susu untuk membuat sebuah kue. Ini juga sama ya, kalian pelajari ada 4 anak laki-laki, 8 anak perempuan, 4 berbanding 8. Jika disederhanakan menjadi 1 berbanding 2. Ini dibagi 4 dapat 1, 8 bagi 4 dapat 2 ya. Nah, perbandingan ditulis dengan titik 2 atau seperti ini ya.
Selanjutnya juga sama, membandingkan lebih dua benda, misalnya perbandingan umur ayah 873 Edo dan ibu. Nah ini jumlah ketiganya berapa? Jika umur Edonya 11, jadi jumlah umur 8 tambah 7 tambah 3 perbandingannya, kemudian umur Edo itu 3 perbandingannya, dijumlahkan menjadi ini dibagi 3, 11 kali 18, 66 tahun ya. Kemudian kalian kerjakannya gini juga ya, baca dengan teliti baik dan benar, kemudian ikuti, ini sudah ada rumus-rumusnya untuk kalian selesaikan, isi dengan angka-angka ini juga sama ya, silakan dipelajari. Dan ini juga sama, dipelajari, ini rumusnya ada perbandingannya, tinggal 3, 4, dan 5, jumlah seluruh perbandingan 3 tambah 4 tambah 5 begitu dan seterusnya ya. Kemudian kalau nomor 6, buat soal cerita tentang perbandingan ya, bebas. Terakhir ayat renungan, mudah-mudahan kalian paham. Kalau belum paham, silakan bekerja sama dan berdiskusi melalui grup-grup kalian di grup online. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.